Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, saya Mulyawan, CGP angkatan ke-7 dari SDN 226 Galulangi. Alhamdulillah saat ini saya bersama dengan rekan saya, Ibu Sri Aulia SPD. Beliau adalah guru kelas 6 SDN 226 Galulangi. Insya Allah hari Sabtu mendatang kami akan melaksanakan praktek supervisi akademik yang tentunya dilalui dengan 3 tahapan. Yang pertama adalah pra-observasi, kemudian yang kedua adalah observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Alhamdulillah pada hari ini ya, kami akan melaksanakan kegiatan sebagai langkah awal, yaitu pra-observasi. Kemudian dilanjutkan dengan insya hari Sabtu observasi, dan selanjutnya pasca observasi. Berikut kegiatan supervisi akademik yang kami lakukan. Assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam. Iya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik. Oke. Baik, jadi begini Bu Ria ya. Jadi dari awal saya sampaikan bahwa insya Allah saya akan melaksanakan supervisi akademik di kelas Bu Ria. Kalau tidak ada halangan insya Allah hari Sabtu. Apakah Ibu Ria siap? Insya Allah siap Pak. Oke, baik. Jadi untuk hari ini kita mulai dengan tahap observasi, pasca observasi, pra-observasi, di mana pada tahap ini kita akan melakukan perbincangan sedikit terkait dengan apa-apa yang menjadi persiapan Bu Ria pada saat nanti menghadapi pelaksanaan kegiatan supervisi. Nah, tentunya pada kegiatan supervisi ini tujuannya tak lain adalah untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan Bu Ria pada saat proses pembelajaran, ya. Ya. Kemudian sekali lagi saya sampaikan bahwa tujuannya bukan untuk mencari kesalahan, akan tetapi murni untuk sebagai bahan refleksi nantinya Bu Ria untuk proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran selanjutnya itu bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Oke, baik Bu Ria, saya ingin bertanya terkait dengan kegiatan persiapan supervisi nanti. Nah, kira-kira pada saat supervisi nanti, kegiatan apa kira-kira atau kompetensi apa kira-kira yang ingin Bu Ria kembangkan sih? Saya ingin mengembangkan kompetensi pedagogik saya, terutama bagaimana memahami murid-murid, membuat kelas menjadi menyenangkan, membuat murid itu aktif terlibat dalam. Oke, baik Bu Ria, saya ingin bertanya, ingin menggali informasi dulu terkait dengan kesiapan Bu Ria ya. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan setelah melaksanakan supervisi ini? Seperti yang Bapak tadi jelaskan di awal, kegiatan ini untuk melihat kelebihan dan kelemahan saya dalam proses pembelajaran. Nah, itu juga sangat berguna untuk saya sebagai bahan refleksi diri saya sendiri, bagaimana menciptakan kelas yang menyenangkan, materi yang mudah dipahami oleh murid-murid, dan kelas yang berpihak pada siswa, bukan cuma saya terus yang terlibat. Ya, seperti itu. Ya, intinya ini meningkatkan kompetensi terkhusus bagaimana menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, begitu. Iya, oke, baik. Nah, kira-kira apa yang Ibu Ria persiapkan untuk menghadapi supervisi ini? Seperti pembelajaran hari-hari lainnya, kami selalu mempersiapkan yang pertama itu RPT-nya, kemudian lembar kerja siswanya, media pembelajarannya, dan instrumen-instrumen yang akan digunakan untuk penilaian. Oh iya, jadi ada RPT, kemudian media, kemudian ditambah lagi instrumen lainnya ya begitu ya. Oke, baik. Kalau saya boleh tahu pada hari Sabtu mendatang materi ajarnya tentang apa? Tentang benda-benda di luar angkasa. Oke, benda-benda di luar angkasa. Oke,
Kalau begitu, apakah RPP-nya sudah diselesaikan apa belum? Sudah Pak, kalau RPP sudah siap. Oke, jadi RPP-nya sudah jadi. Nah, kalau terkait dengan langkah-langkah pembelajarannya seperti apa? Kita fokusnya nanti di mana? Eh, saya berharapnya kita berfokus di kegiatan inti, karena kan kalau kegiatan awal dan kegiatan akhir itu sama seperti pembelajaran lainnya. Iya. Tapi fokusnya dalam kelas itu di kegiatan inti, karena di situ terkadang ganti materi kemampuan siswa berbeda lagi. Jadi saya harapkan saya banyak-banyak dikoreksi bagaimana membuat materi ini menyenangkan bagi murid. Iya, jadi fokus pada kegiatan inti ya. Akan tetapi kan tetap kita fokus juga di kegiatan awal dan akhir. Iya. Ya, tapi sasaran kunci utama adalah kegiatan inti. Iya. Ya, oke, baik. Pada pelaksanaan di pembelajaran di kegiatan inti, kalau saya boleh tahu, ini nanti dibentuk kelompok atau tidak? Untuk materi ini akan ada pembelajaran kelompok. Ada pembelajaran kelompok ya. Oke, kira-kira apa kelebihan kalau itu dibuat dalam bentuk kelompok? Kalau dalam bentuk kelompok, siswa bisa berkolaborasi, siswa bisa saling membantu, bertukar pemahaman, karena terkadang siswa ada yang malu bertanya dengan guru tapi mau bertanya kepada temannya, dan kadang juga ada siswa yang lebih mengerti kalau temannya sendiri yang menjelaskan menggunakan bahasa mereka, bahasa anak-anak begitu. Jadi saya lebih suka banyak kelebihan untuk pembelajaran kelompok. Ya, jadi istilahnya kalau pembelajaran kelompok mereka lebih berkolaborasi begitu untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Iya, oke, baik. Kira-kira apa yang menjadi tantangan dalam proses pembelajaran nanti? Mungkin nanti di bagian penilaian Pak ya, karena itu saya harus membagi lagi level-level soal yang bisa dikerjakan oleh setiap siswa. Jadi bahkan yang siswa di bawah rata-rata mampu menjawab beberapa soal, tidak semuanya tidak bisa dijawab, karena kalau soalnya terlalu menengah ke atas, ada siswa yang di bawah rata-rata yang mungkin lihat soalnya saja sudah tidak tahu. Jadi saya harus membagi level-level soal sehingga bisa dikerjakan oleh semua siswa. Jadi artinya dalam pembuatan soal itu tidak seragam begitu? Iya. Ya, harus berdasar pada tingkat kemampuan siswa. Ya, oke, baik. Kira-kira strategi apa yang Ibu Ria terapkan nantinya untuk menyiasati supaya tantangan itu bisa tercapai? Mungkin banyak-banyak mencari bantuan, juga bertanya ke rekan sejawat, teman-teman sekelompok KKG, teman-teman sesama guru kelas 6, karena kan di beda sekolah, beda siswa juga, tentu di sana juga mereka punya kiat-kiat sendiri. Nah, saya ingin berbagi bagaimana mereka menghadapi perbedaan kemampuan siswa di sana. Mungkin bisa saya terapkan juga di kelas saya. Iya. Jadi intinya berbagi pengalaman begitu? Iya. Iya, oke, baik. Ini kan tadi ini menyangkut soal penilaian kan? Iya, ini karena penilaiannya sementara sementara berproses, mau diselesaikan dengan ingin berbagi dulu dengan baik teman-teman KKG ya. Kira-kira Bu Ria, kapan Bu Ria akan selesaikan ini? Sekarang sudah sementara saya kerjakan Pak, tapi saya berusaha insya Allah harus saya selesaikan sebelum proses pembelajaran. Jadi secepatnya. Secepatnya ya, sebelum proses pembelajaran dilakukan. Iya. Oke, baik. Jadi kira-kira pertanyaan selanjutnya ini, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu Ria kembangkan nantinya lebih detail lagi pada saat proses pembelajaran nantinya? Seperti yang dari awal tadi saya jelaskan Pak, saya masih kurang di kompetensi pedagogi. Jadi saya mau terus mengembangkan kompetensi itu, karena kelas yang menyenangkan akan membuat juga siswa lebih paham dan lebih suka ke pembelajarannya.
Jadi fokusnya ini yang mau Ibu kembangkan adalah pedagogi ya, bagaimana betul-betul memahami karakter peserta didik. Ya tentunya bagaimana dalam proses pembelajaran nanti pada kegiatan inti Ibu Ria betul-betul ini agar siswanya semua aktif. Iya, Pak. Pembelajaran lebih menyenangkan, menarik begitu ya. Iya, Pak. Artinya guru bukan lagi sumber utama ya. Iya, betul. Nah, setidaknya ini paradigma yang harus dirubah. Siswanya yang harus aktif ya, siswa yang harus aktif ya. Student center ya. Nah seperti itu. Oke baik, semoga apa yang Ibu Ria rencanakan insya Allah saya doakan bisa berhasil ya. Terima Oke kasih, baik. Oke terima kasih atas waktunya Bu Ria. Terima kasih, Pak. Ya oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Hari Semangat? Semangat. Sudah sarapan semua? sudah. Oke, kita mulai dengan membaca doa ya. Boleh Nurah pimpin doanya dulu? Karena kita sudah belajar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah tambahkanlah ilmuku dan berikanlah kami paham yang benar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, salam cerdas, beragam, menyenangkan, terbiasa, hebat. Karena kita menjaga Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kita mulai dengan tepuk semangat dulu. Tahu tepuk semangat? Tepuk semangat. 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 Bisa ya? Oke, diulangi. Tepuk semangat. 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 Oke, sudah semangat. Berarti sudah siap belajar. Kita lanjut pembelajaran. Kamu diharapkan mampu menyebutkan contoh-contoh benda luar angkasa. Yang kedua, bisa membedakan planet, asteroid, dan komet. Oke, itu tujuan hari ini kita belajar. Nah, selamat datang di luar angkasa. Space itu luar angkasa ya. Nah, siapa yang mau jadi astronot? Kalau kamu jadi astronot, kamu bisa pergi ke luar angkasa, terus kembali ceritakan ke temanmu. Oh, ternyata di sana ada benda ini, ada bulan, ada planet Pluto bagaimana, ya? Nah, benda-benda luar angkasa itu ada planet, ada komet, ada asteroid dan satelit. Nah, asteroid ini yang ada satu asteroidnya yang membagi planet menjadi planet dalam dan planet luar.
ini. Coba tunjuk planetnya, lalu jelaskan ke teman-temannya ini namanya planet apa, sesuai urutannya. Bisa ya? Merkurius, Ya. Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Oke, beri tepuk tangan untuk Elia. Terima kasih banyak Elia. Nah, kegiatan selanjutnya kita lakukan secara berkelompok. Nah, silakan masing-masing bergabung dengan teman kelompok. Ya, duduknya bersamaan dengan teman kelompok. Yuk, silakan disatukan mejanya. Silakan. Menurutnya yang mana di sini dulu paling besar? Ya. Kira-kira yang mana terbesar di sini? Iya, kira-kira yang mana di sini yang paling besar? Apa dulu ya? Bisa dulu baru apa? Ya, oke. Ini sudah paham? Yang mana yang paling besar dulu? Pikir ya. Baru apa lagi? Oke. Jadi diurutkan ya, ditulis dan pastikan hasil pekerjaan tiap kelompoknya. Dimulai dari kelompok laki-laki dulu. Oke, silakan. Idris, Jumatin dan Wardiansa, silakan maju ke depan. Presentasikan hasil kelompoknya. Neptunus 4.480. Nama planetnya nggak ada. Mars 6.796. Venus 11.104. Bumi 12.890. Neptunus 49.500. Uranus 12.000. Saturnus 120.536. Jupiter 129.750. Oke, beri tepuk tangan untuk temannya. Terus ya, silakan dulu. Semangat dong. Nah, kita lanjut. Kalau semuanya sudah paham, kita lanjut ke soal evaluasi. Coba kita kerjakan ya. Soal evaluasi pertama. Planet terakhir. Apa planet terakhir di tata surya? Siapa yang bisa? Neptunus. Coba kita lihat apakah betul Neptunus. Oke, betul Neptunus ya. Soal kedua. Berikut ini contoh satelit buatan. Buatan artinya dibuat oleh manusia, kecuali Jelita, jawab apa? B. Yang lain setuju dengan B? Coba kita cek. Oke, betul. Bumi ya. Bumi bukan dibuat oleh manusia ya. Soal selanjutnya. Benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Jadi dia mengorbit, mengelilingi benda lain dengan periode tertentu, itu disebut apa? Coba Wardiansa. Kira-kira apa? C. Satelit. Yang lain? Kita cek jawabannya Wardiansa ya. Kira-kira apa? Idris jawab B. Coba kita cek. Oke, jawab tangan. Jadi asteroid ya. Selanjutnya, angkat tangannya. Amira, coba dijawab Amira. Apa? B. Coba kita cek jawabannya Amira. Siapa yang mau coba? Kira-kira apa?
memecahkan misteri-misteri lain di luar angkasa. Oke? Nah, pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan materi halaman 8 ya. Masih tentang tata surya. Jadi di rumah kalian boleh baca-baca dulu sebelum kita bertemu kembali. Jadi dibaca-baca dulu materinya dari halaman 8 sampai halaman 10. Oke? Kita akan bahas kembali lebih jauh di pertemuan selanjutnya. Ya? Demikian untuk hari ini. Terima kasih banyak atas semangat dan keaktifannya di dalam kelas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Iya. Jadi begini Bunda ya. Di kemarin kan kita sudah melaksanakan proses supervisi akademik di kelas. Ya. Saya telah mengamati terkait proses pembelajaran yang dia laksanakan. Jadi hari ini kan kita akan memasuki tahap pasca observasi. Harap Bapak membantu saya mengoreksi proses pembelajaran saya sehingga saya bisa mengajar lebih baik, siswa lebih semangat juga dalam pembelajaran. Ya, oke. Jadi tadi Bunda mengatakan bahwa ingin dikoreksi. Ya. Nah, jadi saya luruskan bukan dikoreksi, ya, tetapi diberikan saran, masukan supaya kedepannya lebih baik, ya. Tapi setidaknya Bunda bisa menemukan sendiri solusi daripada kekurangan-kekurangan yang telah ditemukan dalam proses pembelajaran. Ya. Oke, baik Bu Ria. Jadi kemarin kan dalam proses pembelajaran ya, dalam proses pembelajaran yang telah Bunda laksanakan, dan saya Bunda rencanakan. Alhamdulillah kan melihat antusias siswa, apalagi mungkin karena materinya itu tentang tata surya, mereka melihat pemahaman yang aneh, mereka sangat antusias mengikuti pelajaran, tidak ada yang mengantuk, tidak ada yang lain, jadi Iya, sangat puas. Nah, oke, baik. Kira-kira, ya, kira-kira berapa persentase terkait dengan proses pembelajaran pembelajaran? mungkin sekitar 80% karena tidak bisa dipungkiri juga ada siswa yang masih kesulitan dan Iya. Oke, berarti 80% ya. Berarti masih ada 20%. ya, Nah, masih ada 20% yang perlu dibimbing. iya. Oke, kalau begitu, yang 20% itu kalau kita mau identifikasi, kira-kira yang 20% itu kelemahannya. Jadi tentang menentukan tokoh dan kelemahan dalam cerita fiksi. Saya lihat siswa-siswa ini kurangnya di bagian itu Pak. Mereka masih dalam menentukan penokohan, kadang mereka hanya mengatakan tokoh ini baik, padahal kan baik itu ada banyak, ada bijaksana, ada santun, ada penyayang dan sebagainya. Mungkin karena faktor bahasa juga saya, karena kan dalam cerita itu kadang sifatnya tersirat, jadi bukan langsung dituliskan ini sifatnya bijaksana. Iya. Iya, oke, baik. Tadi kan kita singgung terkait dengan kelemahan yang 20%. Ya, kira-kira yang 80% itu kira-kira apa yang menjadi kekuatannya itu sehingga kita bisa memastikan 80% keberhasilan. Dari hasil diskusi kami, dari hasil tanya jawab, dari hasil menonton video, mereka bisa menganalisis sendiri, menceritakan kembali dengan kata-kata mereka sendiri. Jadi saya pikir strategi apa yang Bunda akan terapkan sehingga yang 20% ini bisa setidaknya ya mencapai 100%. Mungkin bisa melalui lebih banyak menonton video dan melihat sifat-sifat tokoh atau bertanya karakter-karakter yang mereka suka. Misalnya di rumah mereka menonton film apa, terus kami diskusikan karakter sifat tokoh ini bagaimana, tokoh ini bagaimana. Jadi lama-kelamaan mereka akan
Jadi bukan hanya mengatakan ini baik, ini tidak baik. Ya, seperti yang mereka diberikan tugas untuk menonton video. Kira-kira kapan Bu Ria melakukan itu? Insya Allah di pertemuan selanjutnya. Oh iya. Saya sudah tugaskan di pertemuan sebelumnya, saya sudah tugaskan untuk menonton, lebih memperhatikan dalam menonton, memperhatikan sifat. Kita hari ini. Sangat senang ya, karena dari obrolan ini kan saya juga bisa melihat pandangan orang lain melalui untuk proses pembelajaran saya, dan itu akan sangat membantu saya dalam meningkatkan kompetensi. Oke, baik Bu Ria. Terima kasih atas waktunya. Semoga insya Allah ke depan Bu Ria bisa melaksanakan proses pembelajaran yang lebih baik daripada sebelumnya. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.